A few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Michelle Anggritabun, biasa disapa Michelle dengan NIM 421250028. Saya kelas A, semester 1 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar administrasi publik. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pengantar administrasi publik. Materi yang pertama adalah kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan tertentu dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa peraturan, program, atau kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah sosial, ekonomi, atau politik, dan mempromosikan kepentingan publik. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai bidang seperti yang pertama adalah ekonomi, yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan. Yang kedua adalah sosial, yaitu kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga yaitu politik, yang mencakup kebijakan luar negeri, keamanan, dan pemerintahan. Yang keempat adalah lingkungan, yaitu kebijakan lingkungan, hidup, dan konservasi. Proses kebijakan publik melibatkan beberapa tahapan, yaitu 1. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, pengembangan kebijakan. Mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. 3. Pengambilan keputusan. Mengambil keputusan tentang kebijakan yang akan diimplementasikan. Yang keempat adalah implementasi. Melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan. Yang kelima adalah evaluasi. Mengevaluasi efektivitas dan melakukan penyesuaian jika perlu. Kebijakan publik yang efektif memerlukan 1. Partisipasi masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan. Yang kedua, transparansi, yaitu membuat informasi kebijakan dapat diakses oleh masyarakat. Yang ketiga adalah akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kebijakan publik yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan kepentingan publik. Kedua ini adalah perkembangan ilmu administrasi publik. Perkembangan ilmu administrasi publik mengalami beberapa tahapan penting yang membentuk pemahaman dan praktik administrasi publik saat ini. Yang pertama adalah paradigma administrasi publik. Perkembangan administrasi publik dapat dilihat melalui perubahan paradigma yang terjadi dalam beberapa periode. Berikut beberapa paradigma penting. Yang pertama adalah paradigma prinsip administrasi negara pada tahun 1927 sampai 1937. Prinsip-prinsip administrasi yang universal seperti planning organization, staffing, directing, reporting, and budgeting. Yang kedua, paradigma politik dan administrasi pada tahun 1900 sampai 1926. Memisahkan antara administrasi dan politik negara, dengan administrasi negara berfokus pada pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga adalah paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik dari tahun 1950 sampai 1970. Menghubungkan ilmu administrasi publik dengan ilmu politik dengan fokus pada kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Yang keempat adalah paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi dari tahun 1956 sampai 1970. Berfokus pada teknik dan spesialisasi administrasi dengan penekanan pada pengembangan ilmu administrasi.
Yang terakhir adalah paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara, yaitu pada tahun 1970. Berfokus pada teori organisasi, kebijakan publik, dan ekonomi politik. Yang berikutnya adalah perkembangan dan pergeseran paradigma. Selain itu, terdapat juga pergeseran paradigma administrasi publik dari waktu ke waktu seperti Old Public Administration atau OPA, berfokus pada administrasi yang diberikan langsung oleh pemerintah dengan penekanan pada efektivitas kewarasan. Yang kedua adalah New Public Management atau NPM, yaitu berfokus pada penggunaan instrumen pasar dan mekanisme kompetisi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Terakhir adalah New Public Service atau NPS, berfokus pada pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan penekanan pada partisipasi warga, negara, dan akuntabilitas. Ciri-ciri administrasi publik. Administrasi publik memiliki beberapa ciri-ciri yang sangat penting, seperti kegiatan yang tidak bisa dihindari. Administrasi publik berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat dan negara. Monopoli penggunaan wewenang dan kekuasaan. Administrasi publik memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat. Prioritas pada pelayanan masyarakat. Administrasi publik memiliki tanggung jawab moral untuk mensejahterakan masyarakat. Ukuran yang tidak terbatas. Administrasi publik mencakup lingkup masyarakat dan negara, meliputi batasan tutorial suatu negara. Top manajemen bersifat politis. Administrasi publik dipimpin oleh pejabat yang dipilih berdasarkan periode waktu tertentu. Pelaksanaan administrasi publik relatif sulit diukur. Administrasi publik memiliki tujuan yang kompleks dan multitafsir sehingga sulit untuk diukur. Materi yang ketiga adalah transformasi administrasi publik, inovasi dan adaptasi menuju efisiensi dan pelayanan publik yang berkualitas. Transformasi administrasi publik adalah proses perubahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Transformasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti yang pertama dalam inovasi, yaitu teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Yang kedua adalah digitalisasi, yaitu mengubah proses administrasi publik menjadi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan. Yang ketiga adalah sistem manajemen, yaitu implementasi sistem manajemen yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Yang berikutnya adalah adaptasi. Yang pertama adalah perubahan kebijakan, yaitu perubahan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas, yaitu peningkatan kapasitas pegawai pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang berikut adalah tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, yaitu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses administrasi. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan transparansi, yaitu meningkatkan transparansi dalam proses administrasi publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang terakhir adalah manfaat. Yang pertama adalah peningkatan kepuasan masyarakat, yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi, yaitu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses administrasi. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, transformasi administrasi publik dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi yang terakhir ini adalah masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik.
Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik cukup kompleks dan beragam. Berikut beberapa masalah utama yang dihadapi, yaitu kualitas pelayanan yang rendah, yaitu pelayanan publik di Indonesia masih diwarnai dengan masalah seperti lambatnya proses biaya yang tidak pasti dan kurangnya responsivitas dari aparatur pemerintah. Yang kedua adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yaitu birokrasi pelayanan publik masih belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, sehingga memperburuk kualitas pelayanan. Yang ketiga adalah inefisiensi dan inefektivitas, yaitu proses pelayanan publik seringkali tidak efektif dan efisien, sehingga membuang waktu dan sumber daya. Yang keempat adalah diskriminasi dan tidak adil. Pelayanan publik masih belum sepenuhnya adil dan non-partisan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Yang terakhir adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat masih belum banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan publik. Dalam perspektif administrasi publik, beberapa pendekatan dapat digunakan untuk mengatasi masalah pelayanan publik di Indonesia seperti yang pertama adalah New Public Service atau NPS. Pendekatan ini menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan dalam pelayanan publik dengan fokus pada kebutuhan masyarakat dan akuntabilitas birokrasi. Yang kedua adalah good governance. Pendekatan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Yang terakhir adalah reformasi birokrasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi inefisiensi dan inefektivitas. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan pelayanan publik di Indonesia dapat ditingkatkan kualitasnya dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekian materi singkat dari saya. Saya harap materi ini dapat berguna bagi kita semua. We learn, we serve, we shine.